sesuatu yang berat. Nah, itu. Stop ya. Siapa itu? Pelan-pelan Pak jalannya. Aduh. Nanti kalau misalkan nggak nemu apa-apa, kita nggak upload lagi loh, Bar. Ya, ya mau gimana Mas? Kita 2 hari apa? 2 hari ini ya Mas ya? 3 hari. 3 hari. Iya. Kita nggak nemu apa-apa. Enggak ular. Wih, kaget aku Mas. Bengak-bengok, Bar. Oh, gue mikrofon kaget nih. Lagi sih kok diem terus sih dari tadi. Yang sakit perut siapa? Yang diem siapa ya? Iya. Nah, aku sakit perut, Bar. Ulas Mas. Oh. Bar, opening dulu bentar, Bar. Udah nyalain dari tadi. Hah? Udah nyalain dari tadi. Oh ya, opening dulu ya. Iya. Guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah wasyukurillah, kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf pada malam hari ini kami eksplor seperti biasanya, dan 3 hari kemarin itu kami eksplor nggak dapat apa-apa, makanya kami nggak upload video. Dan jangan lupa sebelum lanjut nonton videonya, like sama komen, mungkin memberi saran ataupun nasihat seperti itu. Dan ya pada malam hari ini kami itu mendapatkan informasi, jadi ada seorang anak muda yang dari kemarin itu nggak pulang, dan terakhir itu informasinya itu dia ke sungai, tapi kita juga belum tahu sih lebih tepatnya itu sungainya mana, tapi kita juga sempat dikasih arahan terakhir lokasinya itu di sekitar area sini, dan nanti coba kita telusuri di sungai. Jadi ada yang bilang katanya anak muda ini apa ya, kalau bahasanya sini tuh onggoinggi, tapi kalau di daerah kalian kita nggak tahu. Jadi nanti kalian bisa komen bisa komen namanya apa. Jadi kayak semacam hantu air, tapi bukan hantu air, apa ya, onggoinggi itu kan ya. Iya Mas, saya kalau di desa kita bilangnya itu Mas, onggoinggi itu nih Mas. Jadi cuman kayak rambut terus panjang kayak gitu loh. Tapi ya mungkin bahasa Indonesia itu hantu air seperti itu. Tapi saya yakin itu setiap daerah itu pasti berbeda nama. Nah, nanti kalian bisa komentar di daerah kalian itu namanya apa, yang mungkin sering bawa anak kecil, atau misalkan kalau mitosnya itu kalau orang-orang itu percayanya kalau orang tenggelam ataupun apa itu ya dibawa makhluk kayak gitu loh. Tapi sebutannya kalau di desa kami ini khususnya itu onggoinggi sebutannya, cuman nggak tahu kalau di daerah kalian. Dan nanti komentar Mas, di daerahku namanya itu, namanya ini, kayak gitu. Nah, malam hari ini kita
lanjut pencarian, dan sebenarnya pencarian kami itu udah dimulai dari 3 hari yang lalu, cuman memang nggak dapat hasil apa-apa. Bahkan tanda-tanda jejak pun juga nggak menemukan tanda-tanda. Nah ini malam keempat, malam ini tuh malam keempat. Kalau misalkan nggak dapat apa-apa ya kita nggak upload lagi, tapi setidaknya kita udah opening di sini. Kalau misalkan nggak diupload ya mohon maaf, tapi kalau diupload ya alhamdulillah, seperti itu. Oh ya, sedikit informasi, jadi kemarin kan memang koin lafat Allahnya sudah habis dan tersisa tinggal yang kita pegang, dan itu pun tidak kita maharkan. Nah ternyata kemarin tuh ada yang di cancel dua orang, jadi nggak jadi kayak gitu katanya. Ya nggak jadi karena apa ya, wallahu alam. Intinya kan gini, jadi kalau setiap kita mendapatkan apapun, kalau misalkan ada yang minat itu biasanya gini, Mas tolong sisakan dulu, simpankan dulu untuk saya, seperti itu. Nah ternyata kemarin itu ada 2 yang di cancel gitu. Jadi kalau misalkan, soalnya kemarin saya juga banyak banget itu menolak ataupun apa ya, banyak yang nanya itu, saya bilang habis, karena memang ya memang udah habis, karena kita sisakan untuk yang sudah pesan gitu. Ternyata ada 2 yang dari saya itu di cancel kayak gitu. Mohon maaf Mas Yanto nggak jadi kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan, toh kita juga kan nggak memaksakan gitu, yang minat saja, yang mau saja kayak gitu lah. Nanti monggo yang 2 ini bebas, bisa WA saya, WA Mbak Gisi ataupun WA Akbar, sepunyanya nomor yang dari kita aja kayak gitu. Ada tambahan? Nggak ada, Mas. Bar, lanjut ke sini Bar. Itu sungai kan Mas, itu udah sungai kan? Hah? Udah sungai kan itu? Iya ini udah semua. Bar, kalau enggak itu matiin dulu, nanti kita on lagi Bar. Oh iya Mas ya. Kita tanganin dulu ya Mas ya. Ya. Bar, sini Bar. Tadi ada kayak sesuatu yang berat. Nah itu. Stop ya. Siapa itu? Mas. Perhatiin mukanya, perhatiin mukanya. Dulu. Itu Mas. Ya. Sasaran dia nyulut ini Mbak. Ini serem banget Mas. Iya. Bar. Kamu siap-siap di situ Bar. Tak masukin ke ragamu. Tarik. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Wah itu orangnya tuh masih di situ Pak. Tapi nih, bentar kita urusin ini dulu Mas. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Justru saya yang tanya sama panjenengan. Justru saya yang bertanya kepada kalian. Apa maksud dan tujuanmu menarik paksa diriku untuk masuk raga teman ini? Saya sedang mencari salah satu manusia yang sudah hilang dari 3 hari yang lalu, bahkan 4 hari dengan sekarang. Manusia? Iya, apa yang kamu lakukan sama manusia yang di bawah itu? Kau tidak perlu tahu. Saya sedang melakukan apa dengan manusia itu? Pak jangan dirimu yang membawa manusia itu. Jika memang iya, apa urusan? Urusan kami ingin membawa kembali pulang. Saya tidak akan membiarkan dirimu begitu saja membawa pulang manusia itu. Lah emang kamu memiliki hubungan apa sama manusia itu? Saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan manusia itu. Terus kamu apain itu? Manusia itu ingin saya jadikan budak di kerajaan saya. Emang nggak ada sebangsamu?
Saya tertarik dengan manusia itu. Apa yang membuat kamu tertarik? Tentu saja diriku tertarik dengan manusia itu karena manusia itu masih berjaga. Maka dari itu, diriku ingin menjadikan manusia itu budak di kerajaanku, sekaligus melayani diriku. Berarti benar, pemuda itu hilang, kamu yang membawanya. Ya, saya sengaja mendatangi mimpi laki-laki itu. Dan saya merubah wujud saya sebagai Kanjeng Nyai Roro Kidul agar manusia itu percaya denganku. Kamu iming-iming apa? Tentu saja saya kasihkan wanita itu harta. Maka dari itu manusia itu mau datang ke tempat ini. Berarti kamu datang di mimpi laki-laki itu, terus kamu iming-imingi agar laki-laki itu mau melayani dirimu dan ingin kamu jadikan budak. Oh, tidak akan kami biarkan. Pantas saja. Kau ingin ikut campur urusanku? Jika dirimu berkata seperti itu, kau ingin berhadapan denganku? Silahkan. Kami pun juga tidak takut dengan sebangsamu. Sebaliknya, sebangsa kami juga tidak takut dengan sebangsamu. Sekarang kau ingin apa? Saya tidak ingin apa-apa. Kami bertiga di sini cuma ingin manusia itu kembali di keluarganya. Hanya itu saja. Tapi saya tidak akan mengembalikan laki-laki itu karena saya sudah tertarik dengan laki-laki itu. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Ya monggo, silakan. Jika kamu mempunyai kemauan tersendiri, kami pun juga mempunyai kemauan tersendiri. Jadi kau masih keras kepala ingin membawa laki-laki itu pulang? Iya. Baik. Berarti dirimu pada malam hari ini harus berperang denganku. Jika dirimu ingin masih membawa laki-laki itu pulang, Mbah, hadepin mbah. Jenengan di tas masih bawa koinnya itu kan? Udah, biarin aja di dalam tas, nggak apa-apa. Nggak usah kamu keluarin. Ya kamu kalau bisa melukai teman saya itu aja lah. Coba, kalau kamu berani lukai saya. Mbak, nanti kalau kelamaan kamu leburin, coba tak samperin itu ya mbak ya. Misal leburin aja ya mas ya. Ya. La ilaha illallah Muhammad. Allah Akbar. Astagfirullah. Ih, nggak pakai apa-apa mbak. Nggak pakai apa-apa. Coba kayak gini aja kali ya, biar nggak melanggar. Bos. Mohon maaf ya. Aduh. Wow, sampai banyak darahnya gini, Mbak. Ya Allah. Nah. Assalamualaikum. Allah. Masih hidup. Udah buat tiduran gini aja kalau misalkan masih lemes. Kok bisa sampai gini mas? Nama lu tadi siapa?
itu kayak ini bang, sebangsa iblis yang menyerupai atau mewujudkan dirinya itu seperti Kanjeng Nyi Roro Kidul. Itu bukan Nyi Roro Kidul, cuman iblis saja yang mau memanfaatkan pemuda ini. Oh, berarti dia memanfaatkan pemuda ini dengan cara mewujudkan Kanjeng Nyai Roro Kidul, Mas. Bentar, ini ajak komunikasi dulu. Assalamualaikum Mas. Pinjam mikrofon. Enggak usah deh, ini aja bisa. Mas, ini kan kondisi jenengan kan masih lemas ya, masih lemas. Nanti kalau udah sedikit membaik nanti kita ajak pulang. Cuman seingatnya Mas itu, Mas kenapa bisa ada di sini? Saya sebelumnya itu selalu mendapatkan mimpi, Mas. Jadi pertama kali saya kesini mencari ikan itu setelah minggu yang lalu. Setelah keseringan mencari ikan di sini, saya mendapatkan mimpi. Rasanya itu saya ditemuin wanita yang cantik, Mas. Dan saya tidak asing dengan perwujudannya itu, seperti Nyi Roro Kidul, yang dimana dia mengatakan kalau saya mau menyetujui dia, mau melakukan apa yang dia minta, saya diberikan uang yang banyak, Mas. Tapi itu hanya dalam mimpi, dan dalam mimpi saya juga melakukan kayak gitu, Mas. Dan itu setelah saya melakukan, ada uang di depan saya. Tapi hari pertama saya mimpi kayak gitu mungkin saya anggap biasa saja, Mas. Tapi mimpi itu tidak hanya satu hari, di hari itu, Mas. Sampai 3 kali saya mimpi kayak gitu. Ya mungkin saya mencoba meyakinkan, Mas, mimpi saya. Memang ekonomi saya juga lagi susah. Mungkin kalau saya mengikuti apa yang di mimpi saya bisa mendapatkan uang. Lalu saya tuh dulu waktu tepat malam Jumat, saya di sini tidur di sini, Mas, melakukan apa yang dia minta dan saya mendapatkan uang. Tapi setelah melakukan itu, saya itu kayak kencing darah, Mas. Itu juga rasanya sangat sakit, tapi bagaimana, Mas, saya juga butuh uang. Itu tetap saya lakukan terus, Mas, sampai sekarang, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, bener kan Bar? Jadi pemuda ini tuh ngiranya itu Kanjeng Nyi Roro Kidul datang di mimpinya. Ini kalau lihat kondisinya kayak ini nggak memungkinkan kalau ini. Mas gini, jenengan sabar dulu nggih. Kita cari pertolongan dulu. Soalnya kalau misalkan kita bertiga pun yang saya rasa cukup kurang juga. Karena ini jarak ke jalannya jauh juga. Jauh masih, Mas. Gini bentar kita kamu tunggu sini dulu, Bar. Mbah, tolong, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, aku tak telepon yang lain, cari bantuan. Kalau enggak gini ya, kamu sama Bar nunggu sini aja kali ya. Gitu. Saya tak keluar ke jalan, tak nyari bantuan dulu. Oh iya, Mas. Ya. Iya, Mas. Bentar. Soalnya kalau telepon di sini nggak ada sinyal, saya perlu ke jalan raya dulu. Tuh bagi saya sama Akbar tak suruh nunggu di situ nggih. Subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah, saudaraku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa?
kalian berada di tempat ini? Jadi begini Eyang, kami datang kemari karena kami ingin menyelamatkan salah satu pemuda yang memang hilang di sungai di daerah sini, dan beliau dibawa oleh salah satu makhluk penunggu sungai sini. Dan ternyata sempat tadi saya tanya, beliau bisa berada di sini tuh karena memang sebuah mimpi di mana beliau diiming-imingi oleh harta Eyang. Jadi, kalian sedang menyelamatkan manusia yang memang terjerat di dalam lingkaran iblis, karena manusia itu sedang mencari ataupun ingin mendapatkan harta darinya. Benar sekali Eyang. Bahkan pemuda itu tidak menghiraukan keselamatannya sendiri Eyang. Tidaklah. Mengapa? Karena memang sejatinya manusia, jikalau manusia itu sudah tergila-gila dengan harta duniawi, maka semuanya akan tertutup. Bahkan di dalam Islam pun, manusia yang gila harta itu sama saja kecintaan yang berlebih terhadap harta duniawi, hingga manusia itu melupakan tujuan hidup, nilai-nilai akhirat, dan bahkan tanggung jawab moral. Seseorang yang gila harta akan selalu merasa kurang, meskipun dia telah memiliki banyak. Maka manusia itu pun akan rela mengorbankan agama, etika, bahkan sesama manusia hanya demi harta. Nggih Eyang. Mungkin itu sudah menjadi sifat manusiawi Eyang. Benar sekali manusia. Sedangkan kita semua sebagai umat Islam, bukankah sudah mengerti dan dijelaskan juga? Kalian bisa mengingat di dalam Al-Quran disebutkan di surah At-Takasur bahwasanya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Bahkan tidak hanya itu, manusia itu juga dijelaskan dalam surah Al-Humazah ayat 1-3, di mana celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Naudzubillah min dzalik. Nggih Eyang. Insya Allah kami di sini dan para saudara-saudara kami insya Allah terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Dan mungkin di sini saya ingin melanjutkan perjalanan saya karena saya ingin mencari bantuan yang untuk mengevakuasi pemuda itu yang. Baiklah, bila mana
manusia itu sudah sadar, maka katakanlah kepadanya bahwa harta bukanlah segalanya, dan simpanlah koin berlafaz Allah dan Muhammad yang telah kuberikan kepadamu, bahkan mungkin yang telah dimiliki oleh saudaramu, sebagai tanda pengingat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nggih, baik yang matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Matur sembah nuwun yang. Terima kasih atas pelajarannya buat saya dan semuanya di sini. Dan saya akan lanjut mencari ini bantuan, dan itu Mbak Gisik sama Akbar sudah saya suruh jaga di sana. Mungkin ini saya tutup dulu nih.